Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari adalah Tumapel. Menurut Negara Kertaagama, ketika pertama didirikan pada tahun 1222, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tu-Mapan. Kondisi sosial politik kerajaan. Ken Arok, raja pertama kerajaan Singasari, yaitu pada tahun 1222 Masehi hingga 1227 Masehi. Berkat bimbingan Pendeta Logawe, ia menjadi pengawal Tunggul Ametung, Aku atau Bupati Tumapel. Kemudian, Ken Arok jatuh hati pada istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Lalu ia pun memesan keris dari Empu Gandring untuk membunuh suami Ken Dedes, yaitu Tunggul Ametung. Setelah ia berhasil membunuh Tunggul Ametung, ia menikahi Ken Dedes dan menjadi Aku Tumapel. Tidak puas hanya sebagai Aku, Ken Arok memanfaatkan ketidakpuasan para Brahmana terhadap Raja Kediri, yaitu Kertajaya, yang menuntut penyembahan sebagai dewa dengan dalih melindungi Brahmana. Ia memberontak dan mengalahkan Kertajaya di Ganter, yaitu pada tahun 1222 Masehi. Setelah itu, ia menjadi raja, menyatukan Kediri dan Tumapel, serta mendirikan kerajaan Singosari dan dinasti Girindra. Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Setelah naik tahta, Anusapati memerintah Singasari selama 21 tahun, tahun 1227 hingga 1248. Namun, kekuasaannya berakhir ketika ia dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang yang ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Tohjaya kemudian naik tahta, namun pemerintahannya hanya berlangsung selama beberapa bulan karena Ranggawuni, putra Anusapati, mengetahui kematian ayahnya dan menyerang Singasari. Tohjaya sempat melarikan diri, tetapi akhirnya terbunuh oleh pengikut Ranggawuni yang kemudian dinobatkan sebagai raja. Menurut sumber KKW Negara Kertagama, pada masa pemerintahan Ranggawuni atau Wisnuwardana pada 1248 hingga 1268, Singasari mengalami stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Rakyat memanfaatkan daerah subur di sekitar Sungai Berantas untuk bercocok tanam, sementara Wisnuwardana membangun pelabuhan Canggu di dekat Mojokerto untuk meningkatkan perdagangan. Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kartanegara pada tahun 1268 hingga 1292. Putra Ranggawuni yang memiliki visi besar untuk memperluas kekuasaan Singasari hingga keluar Pulau Jawa dan menjalankan politik Cakrawala, Mandala, Dwipantara. Memperkuat armada laut, Singasari menjadi kerajaan yang disegani di Asia Tenggara. Kartanegara melakukan ekspedisi militer dan kerjasama diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan stabilitas kerajaan. Kartanegara tidak segan-segan menyingkirkan pejabat yang menentang kebijakannya. Salah satu contohnya adalah Arya Wiraraja yang dipindahkan ke Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Ekspedisi Kertanegara tidak selalu berupa penaklukan militer. Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 membentuk kerjasama politik dengan Kerajaan Melayu. Sementara ekspedisi ke Kerajaan Champa di Vietnam menghasilkan hubungan persahabatan. Prasasti Posah tahun 1306 Masehi mencatat Raja Champa Jaya Simha Varman III menikahi adik Kertanegara yaitu Tapasi. Kertanegara diduga menjalin hubungan dengan Melayu dan Champa untuk mencegah serangan Mongol di bawah Kubilai Khan karena kedua kerajaan itu merupakan gerbang pasukan Mongol. Sebaliknya, ekspedisi ke Bali tahun 1284, Madura, Bakulapura atau Tanjung Pura Kalimantan, Pahang, Sunda, dan Gurun Maluku adalah penaklukan militer. Pada ekspedisi Bali, Raja Bali Paduka Batara Parameswara ditawan dan dibawa ke Singasari. Pada 1286, setelah bekerja sama dengan Maharaja Melayu, Sri Maharaja Mauliwarmadewa, Kertanegara mengirim ekspedisi kedua dengan Arca Amogapasa sebagai hadiah, dan Maharaja Melayu menyerahkan kedua putrinya, yaitu Darajingga dan Darapeta,
untuk dinikahkan dengan bangsawan Singasari. Ekspansi Mongol akhirnya memang sulit dibendung. Pada tahun 1281, Mongol berhasil menguasai kerajaan Champa atau Vietnam. Pada tahun 1287, Mongol berhasil menguasai Pagan atau Burma. Sejak tahun 1280 hingga 1289, Kubilai Khan telah beberapa kali mengirim utusan ke Singasari demi meminta Kertanegara untuk tunduk. Akan tetapi, Kertanegara menolak. Marah besar, Kubilai Khan mengirim armadanya untuk menghukum Kertanegara. Di sisi lain, Arya Wiraraja sedang menghasut Jayakatwang karena ia sakit hati telah disingkirkan menjadi Bupati Sumenep karena ia mengkritik langkah ekspansi Kertanegara. Sementara itu, Jayakatwang ingin sekali memulihkan kerajaan Kediri. Saat itu, pasukan Singasari banyak berkonsentrasi ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa, sehingga Jayakatwang mengirim pasukan kecil namun riuh untuk menyerbu Singasari. Kertanegara terkecoh, mengira itulah pasukan utama Jayakatwang. Lantas, ia mengirim menantunya yang bernama Raden Wijaya untuk menghadapi pasukan utara itu. Raden Wijaya berhasil, padahal itu hanyalah taktik Jayakatwang supaya pertahanan di kota Singasari kosong. Tanpa diduga oleh Kertanegara, pasukan yang justru lebih besar datang menyerang Singasari. Dalam serangan kedua ini, Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang. Jayakatwang lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan meninggalnya Kertanegara, berakhir pula lah kerajaan Singasari. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya menyerah dan memohon ampun dan mengabdi kepada Jayakatwang. Karena sikap dan kecerdasannya, Jayakatwang memberi hutan tarik, yakni sebuah tempat yang subur. Tempat ini menjadi desa yang bernama Majapahit. Pada tahun 1293, pasukan Mongol tiba di Singasari. Pasukan Mongol belum tahu perubahan politik yang terjadi. Raden Wijaya mengelabuhi dengan mengaku sebagai Raja Singasari. Ia menyatakan akan tunduk kepada Mongol asalkan mereka membantu mengalahkan raja dari kerajaan Kediri. Raden Wijaya menarik orang-orang dari Kediri dan Singasari untuk tinggal di Majapahit. Karena letaknya strategis, hubungan dengan Wiraraja di Sumenep berjalan lancar. Gabungan kekuatan antara Mongol, Majapahit, serta Sumenep kemudian menyerbu kerajaan Kediri. Sebelum meninggalkan Jawa, pihak Mongol sempat menghukum mati Jayakatwang serta putranya Ardaraja di atas kapal mereka. Tidak lama setelah kekalahan Kediri, Raden Wijaya menyerang balik tentara Mongol. Kemenangan atas Kediri serta pasukan Mongol menandai lahirnya kerajaan Majapahit. Peninggalan kerajaan Singasari yang ada sampai sekarang. 1. Candi Jawi. Candi Jawi dibangun sekitar abad ke-13 Masehi. Candi Jawi mempunyai fungsi sebagai pendarmaan atau tempat penyimpanan abu jenazah Raja Kertanegara. 2. Candi Singosari. Candi Singosari dibangun sekitar abad ke-13 Masehi. Candi Singosari merupakan bentuk penghormatan atas Raja Kertanegara yang gugur. 3. Arca Amogabasa. Arca Amogabasa dibuat sekitar abad ke-12 Masehi. Arca ini merupakan hadiah dan simbol kerjasama dari Kertanegara kepada Kerajaan Melayu. 4. Ada Prasasti Mula Malurung, 5. Prasasti Wurare, 6. Prasasti Kudadu, dan 7. Candi Kidal. Selanjutnya, 8. Ada Candi Jago, 9. Candi Sembawarawan, 10. Arca Dwarapala, dan 11. Arca Prajna Paramita.